Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Khairutunisa dan Siska Hidayati akan mempresentasikan peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Jelaskan tentang sistem pemerintahan atau keadaan sosial masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, Ali diangkat menjadi khalifah keempat. Pengangkatan Khalifah Ali terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah 656 Masehi. Yang pertama, sistem pemerintahan atau keadaan sosial masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langkah awal yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama, menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar, yaitu menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kerabat dekatnya menjadi milik negara. Yang kedua, Ali juga melakukan pemecatan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Ia juga membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah. Yang ketiga, Ali juga memindahkan pusat kekuasaan Islam ke kota Kufah. Sejak itu berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam dan tidak ada lagi khalifah yang berkuasa berdiam di sana. Sekarang Ali adalah pemimpin dari seluruh wilayah Islam kecuali Suriah. Yang kedua, tentang keadaan ekonomi masa Ali bin Abi Thalib. Pada saat kepemimpinan Ali, pemungutan zakat dan pajak-pajak mendapat perhatian utama. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam. Selain itu, prinsip Ali untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan menegakkan persamaan hak di antara mereka dituangkan dan dijelaskan dalam Suara Keadilan. Dalam kebijakan zakat dan pengelolaan uang negara, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, tentang keadaan politik masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, konflik antara Ali dengan Muawiyah yang terjadi pada bulan Mei sampai Juli 657 Masehi disebabkan ambisi yang besar untuk merebut kekuasaan. Oleh sebab itu, ia beralasan belum mau mengakui Ali sebagai khalifah sebelum pembunuhan Utsman tertangkap dan dieksekusi. Buktinya, setelah ia berhasil memegang kekuasaan, persoalan pembunuhan Utsman hilang begitu saja dan tidak digubris lagi. Yang kedua, konflik dengan kaum Khawarij disebabkan campuran faktor politik dan agama. Pada mulanya, kaum Khawarij merasa kecewa dan tidak puas dengan kebijakan Ali menerima tahkim dalam penyelesaian konflik dengan Muawiyah. Di satu sisi, mereka tidak mendapat rampasan perang yang hampir berhasil karena perang terhenti disebabkan tahkim. Setelah itu, tahkim ternyata membawa kekalahan yang mengecewakan, bukan kemenangan. Setelah itu, konflik berlanjut dengan mengangkat motif agama karena kaum Khawarij memandang tindakan tahkim diambil tidak berdasarkan ketentuan Al-Quran, tetapi atas inisiatif pikiran manusia semata dan itu membuat pelaksanaannya kafir. Poin berikutnya, kebijakan pada masa Ali bin Abi Thalib. Selama Ali bin Abi Thalib memerintah, ia membuat kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan situasi yang mengiringinya atau situasi yang dihadapinya. Sehingga kebijakan Ali sangat berbeda dengan kebijakan sebelum-sebelumnya. Di antara kebijakan Ali bin Abi Thalib yang terkenal adalah yang pertama, penundaan pengusutan pembunuhan Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, tuntutan para sahabat terutama yang turunan Umayyah untuk segera mengusut pembunuhan Utsman juga sangat kuat. Namun menyadari kondisi pemerintahnya yang masih labil, Ali pun menundanya. Yang kedua, mengganti pejabat dan penataan administrasi. Di antara pemicu terjadinya fitnah di zaman Utsman adalah kecenderungan pemerintahnya yang dianggap nepotis, yang mengangkat kerabatnya untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Ali segera mengambil kebijakan untuk mengganti gubernur yang diangkat Utsman tersebut. Yang ketiga, memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal, tanpa melihat apakah masuk Islam dahulu atau belakangan. Yang keempat, mengatur tata laksana
rencana pemerintah untuk mengembalikan kepentingan umat. Yang kelima, menarik kembali harta dan tanah yang dihadiahkan Utsman kepada keluarga dan kerabatnya. Yang keenam, melaksanakan kembali sistem pajak yang pernah diterapkan Umar. Selanjutnya, peristiwa penting pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Perang Jamal. Perang Jamal adalah perang yang terjadi antara Aisyah dengan Khalifah Ali. Aisyah telah dihasut anak angkatnya Abdullah bin Zubair yang sebenarnya menginginkan jabatan khalifah. Alasan perang ini karena Khalifah Ali dianggap tidak mengusut pembunuhan Khalifah Utsman dan dianggap membiarkan kasus pembunuhan Utsman. Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah atau pada masa kekhalifahan Ali. Perang ini dimulai berkecamuk setelah zuhur dan berakhir sebelum matahari terbenam pada hari itu. Dalam perang ini, Ali membawa 10.000 pasukan, sedangkan Jamal membawa 5.000 sampai 6.000 prajurit. Perang Jamal ini dimenangkan Ali, sementara Aisyah kalah perang dan ditangkap. Ali dengan penuh hormat memulangkan Aisyah ke Madinah seperti biasa dilakukan terhadap ibu negara. Yang kedua, Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang pasukan Ali melawan Muawiyah. Perang ini tidak berakhir dengan kalah menang atau keduanya, tetapi hanya dengan mengamati indikasi perang. Akan tampak kelemahan Ali kalau tidak mau kalah. Perang ini terjadi karena faktor politik. Perang Jamal terjadi di wilayah Siffin, sebelah selatan Rokaah, tepi barat Sungai Efrat. Dalam perang ini, Ali membawa pasukan sebanyak 50.000 orang, dan Muawiyah membawa tentara Suriah di bawah pimpinan Malik al-Ashtar. Pasukan Ali hampir menang ketika Am bin Ash, pemimpin pasukan Muawiyah yang cerdik dan licik, melaksanakan siasatnya. Yang ketiga, Perang Nahrawan. Perang Nahrawan. Perang Nahrawan terjadi pada tahun 38 Hijriah. Sebelumnya ke Kufah, kaum Khawarij memberontak terhadapnya. Sebelumnya mereka menolak adanya kaum tahkim. Mereka mengatakan, tidak boleh ada hukum yang dipatuhi kecuali hukum Allah. Setelah itu, kaum Khawarij membunuh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Khobab dan istrinya yang ketika itu sedang hamil tua. Ketika kasus ini sampai pada Ali, ia mengirimkan surat kepada mereka yang isinya, "Siapa yang membunuh Khobab?" Mereka menjawab, "Kamilah ya semua yang membunuhnya." Maka Ali pun keluar menuju tempat mereka dengan pasukan berjumlah 10.000 prajurit dan menyerang mereka di daerah Nahrawan. Selanjutnya, berakhirnya masa Ali bin Abi Thalib. Ketika menjelang subuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah, ketika sedang sholat di Masjid Kufah. Ali bin Abi Thalib dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam hingga beliau mengeram kesakitan. Orang yang mendengar teriakan Ali kemudian membawa Ali ke rumahnya. Setelah malam harinya, Ali bin Abi Thalib kemudian wafat dan dimakamkan di Kufah. Hanya presentasi ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.